Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eris Rawisri Wijayanti dengan NPM 20221110136. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kuis mata kuliah pemrograman visual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desainnya terlebih dahulu. Saya menjawab nomor 8, itu programnya kalkulator BMI, yang dimana labelnya ada berat, ada tinggi. Dan saya menggunakan text box untuk input nilainya. Saya menggunakan button itu untuk menghitung BMI-nya, dan saya menggunakan button bersihkan yaitu untuk membersihkan atau mengulang lagi agar bisa diinput kembali. Ini ada label hasil BMI-nya dan ada label kategori berat badannya. Baik, kita akan mencoba programnya. Di sini dim berat, val, txt berat itu untuk input beratnya. Dan di sini ada dim tinggi, val, txt tinggi itu untuk input tingginya. Dim BMI itu adalah hasil BMI-nya. Jika BMI-nya kurang dari 18,5, maka LBL kategorinya itu kurus. Jika BMI-nya kurang dari 25, maka kategorinya normal. Jika BMI-nya kurang dari 30, maka kategorinya gemuk. Jika inputan em, kategorinya tuh lebih dari 30, eh, itu akan mengeluarkan output obesitas. Di sini privat sub BTN clear-nya itu em, saya tambahkan untuk bersihkan agar bisa input kembali, tidak harus stop program dulu baru kita bisa input kembali, tapi kita bisa bersihkan agar bisa input kembali. Kita coba programnya. Oke, untuk beratnya kita masukkan 50, tingginya 160. Hitung BMI. Oke, maka BMI-nya 19,53 yaitu normal. Bersihkan. Maka kita bisa input kembali yang kita inginkan. Beratnya 40, tingginya 170. Hitung BMI. 13,84 yaitu kurus. Baik, mungkin ini saja jawaban saya nomor 8. Saya akan eh, ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 9, programnya penentuan zodiak. Di sini saya ada menggunakan label tanggal lahir, label bulan lahir. Ini text box pertama untuk masukkan tanggal lahir, text box kedua untuk masukkan bulan lahirnya. Ini saya menggunakan button untuk cek zodiaknya. Button yang kedua saya untuk membersihkan, sama seperti soal sebelumnya. Ini adalah label untuk hasil zodiaknya. Kita masuk ke programnya. Oke, di sini ada dim T itu untuk memasukkan atau input tanggalnya, dan untuk B itu untuk input bulannya. Oke, di sini ada case-nya yang dimana bulan 12 itu tanggal lebih dari 24, eh, atau bulan 1 tanggalnya kurang dari 20, itu akan mengeluarkan output Capricorn. Capricorn. Dan case kedua yaitu bulan 1 tanggalnya lebih dari 21, atau bulan 2 tanggalnya kurang dari 19, itu akan mengeluarkan output Aquarius. Dan seterusnya. Jika kalian ingin apa namanya em, tahu
tahu tentang zodiak-zodiak ini, kalian bisa cari di Google. Karena saya juga mencari di Google untuk informasi zodiak-zodiak ini. eh Informasi tanggal dan bulannya. Di sini saya menggunakan ada 12 zodiak, tapi sebelumnya saya mencari lagi ada 13 zodiak. Tapi itu jarang sekali orang menggunakan zodiak ke-13 itu. Maka dari itu saya hanya masukkan 12 zodiak saja. Di sini ada BTN Clear, yaitu seperti sama seperti tadi untuk bersihkan agar bisa input kembali. Mari kita coba programnya. Oke, di sini saya akan masukkan tanggal lahir saya. 8 bulan Januari. Cek zodiaknya Capricorn. Oke, kita bersihkan. Kita masukkan tanggal lahir adik saya, bulan 12. Sagittarius. Mungkin ini saja jawaban saya nomor 9. Em, kita akan melanjutkan soal berikutnya. Oke, di sini saya menjawab soal nomor 10 dengan program biaya sewa mobil. Sini saya menggunakan label lama sewanya atau berapa lama dia menyewa mobil tersebut. Ini tarif per harinya, label tarif per harinya. Saya menggunakan text box satu yaitu untuk menginput lama sewa mobilnya. Text box kedua itu em, input tarif per harinya. Saya menggunakan BTN buttonnya yaitu untuk menghitung dan button kedua untuk bersihkan. Ya, dan ini label untuk hasil total bayarnya. Oke, kita masukkan codingannya dulu ya. Ya, saya belum masukkan codingan ya. Modem. Baik, ini adalah codingannya. Hmm, di sini di hari yaitu untuk menginput harinya, tarifnya yaitu untuk menginput tarifnya. Ini totalnya ada hari dikali tarif, diskon sama dengan jika harinya, jika dia menyewa lebih dari 7 hari, maka total diskonnya 15%. Dan ini adalah BTN Clear-nya sama seperti sebelumnya ya. Mari kita coba programnya. Oke. Di sini jika dia menyewa mobilnya 6 hari, tarif perharinya 50.000. Maka 300.000. Jika dia menyewa 7, 8 hari,
tarif perharinya sama 50.000, maka 340.000 total bayarnya. Oke, mungkin itu saja jawaban saya nomor 10. Oke, selanjutnya saya menjawab soal nomor 12, yang di mana programnya kategori usia. Di sini ada labelnya untuk masukkan usia, textbox-nya itu untuk input usianya, ada button yaitu untuk cek kategorinya, ada button bersihkan untuk bersihkan dan ngulang input lagi gitu. Dan ini ada label hasil kategori usianya. Ini programnya. em, Di sini di mana jika usianya lebih kecil dari 13, yaitu anak-anak, jika usianya lebih kecil dari 19, yaitu remaja, dan jika usianya lebih kecil dari 59, maka dewasa atau lansia. Ini beta and clear-nya sama seperti soal-soal sebelumnya. Mari kita coba programnya. Kita masukkan usianya 78, maka kategorinya lansia. Jika kita masukkan 12, maka kategorinya anak-anak. Oke, mungkin itu saja jawaban saya nomor 12. Ide masuk notif di laptop belum sudah, sabar. Dan yang terakhir saya akan menjawab soal nomor 13, yaitu dengan programnya hitung nilai akhir mahasiswa. Di sini saya menekan labelnya nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Text box-nya ini untuk input nilai tugasnya, ini untuk input nilai UTS-nya, dan ini untuk input nilai UAS-nya. Sini saya menggunakan button untuk hitung nilainya dan button untuk bersihkan. Di sini ada dua hasil, yang dimana hasil pertama yaitu nilai akhirnya, dan hasil kedua yaitu hasil grade-nya. Oke, programnya. Di sini ini dim T-nya itu untuk input nilai tugasnya, em, UTS-nya ini untuk input nilai UTS-nya, dan ini untuk input nilai UAS-nya. Oke, jika em, nilai akhirnya lebih dari 85, maka grade-nya A.
Jika nilai akhirnya lebih dari 70, maka grade-nya B. Jika nilai akhirnya itu lebih dari 55, maka grade-nya C. Dan yang terakhir, eh, dan nilai akhirnya lebih dari 40, yaitu grade-nya D. Dan jika nilai grade-nya, eh, jika nilai akhirnya, yaitu lebih dari yang tidak ada di sini, maka grade-nya E. Ini sama BTN clear-nya untuk bersihkan. Kita coba programnya. Kenapa programnya error ya? Sebentar, saya perbaiki programnya dulu. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya. Oke, untuk nilai tugasnya kita masukkan 40, nilai UTS-nya kita masukkan 60, nilai UAS-nya kita masukkan 35. Nilainya 44, yaitu grade-nya D. Kita coba satu kali lagi, nilai tugasnya kita masukkan 50, nilai UTS-nya kita masukkan 100, dan nilai UAS-nya kita masukkan 75. Maka nilainya B. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai soal-soal yang saya jawab. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Em, Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.